Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, selamat datang kembali lagi di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Sebelumnya kita sudah menyimak materi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian semua melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, serta bagaimana kita akan melihat, menyimak peristiwa Isra Mi'raj dan mengidentifikasi peristiwa sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diharapkan semua siswa menyimak apa yang Ibu sampaikan. Jika ada hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan langsung. Selamat menyaksikan. Setelah peristiwa di Bukit Sapa, para pemimpin Quraisy bereaksi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mendatangi Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasulullah. Mereka meminta Abu Thalib untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan keponakannya, tetapi tidak berhasil. Kemudian kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad. Mereka akan bangkit memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman keras ini nampaknya berpengaruh pada diri Abu Thalib. Lalu ia memanggil ponakannya untuk berhenti dari dakwahnya. Namun Rasulullah tetap tegar dan menolak permintaan pamannya dengan berkata, "Demi Allah, biarpun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah hingga agama ini menang atau aku akan binasa karenanya." Setelah mengucap kalimat tersebut, Rasulullah meninggalkan Abu Thalib seraya menangis. Abu Thalib memanggilnya kembali seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya." Kemudian mengutus Utsbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk memujuk Rasulullah. Mereka menawarkan tahta dan harta, asalkan beliau bersedia menghentikan dakwahnya. Tawaran itu pun ditolak keras oleh Rasulullah. Kemudian melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap orang yang masuk Islam. Budak yang masuk Islam disiksa dengan kejam, seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah At-Tamimi, Ummu Ubayis An-Nadiyah serta anaknya Al-Mu'amiliyah dan Zinirah. Bahkan Zinirah disiksa hingga matanya buta. Sedang Ummu Ammar bin Yair binti Kubat, budak wanita Bani Makhzum, disiksa sampai mati. Bahkan Utsman bin Affan pun pernah dikurung dan dipukuli dalam kamar yang gelap oleh saudaranya. Tekanan-tekanan ini ternyata tidak membuat Islam dijauhi. Sebaliknya, umat Islam semakin bertambah. Hal ini membuat Abu Jahal menekan kepada semua pemimpin Quraisy untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi pemboikotan itu adalah: yang pertama, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Yang keempat, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Siksaan terhadap kaum muslimin bermula pada tahun keempat kenabian. Awalnya siksaan itu terlihat lunak. Namun seiring berjalannya waktu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan penyiksaan dan memuncak hingga pada tahun kelima kenabian. Selain penyiksaan yang dialami kaum muslimin hingga berujung perintah melaksanakan hijrah, beberapa peristiwa penting juga terjadi selama Rasulullah berdakwah di Mekah.
hijrah ke Habasyah. Melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara beliau tidak bisa melindungi mereka, maka Rasulullah berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu sehingga Allah memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami saat ini." Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habasyah diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan bahan makanan. Perlakuan Raja Najasyi terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Kedua utusan itu berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, mereka telah pergi dari negeriku dan datang ke negerimu. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka telah melepaskan agama nenek moyang kami dan telah masuk agama baru yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Maka kami diutus oleh pemimpin-pemimpin kami untuk minta kepadamu agar mereka dikembalikan kepada kami." Raja Najasyi tidak mau memenuhi permintaan utusan itu sebelum mendengar keterangan dari kaum muslimin. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada umat Islam, "Agama apakah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari agama nenek moyangmu dan tidak mau masuk agamaku?" Kaum muslimin yang diwakili Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Wahai Raja, kami dahulu orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, memutuskan hubungan persaudaraan, dan orang-orang kami memperbudak yang lemah. Lalu datang utusan Allah yaitu seorang di antara kami. Kami mengenal akhlaknya yang mulia, yaitu jujur, menepati janji dan pemaaf. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa, menyuruh kami berkata yang benar, bersikap jujur, adil, memenuhi amanah, menyambung persaudaraan, serta berbuat baik kepada tetangga. Beliau melarang kami berbuat jahat, berkata kotor, makan harta anak yatim dengan jalan yang tidak halal, dan menyekutukan Allah. Maka kami menerima ajakannya untuk masuk Islam." Kaum muslim mempersiapkan rombongan untuk berhijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy, dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya karena berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkannya. Melihat situasi seperti ini, Utsman berkata, "Ya Rasulullah, kami telah berhijrah yang pertama kepada Najasyi dan kali ini yang kedua, tapi engkau tidak ikut bersama kami." Rasulullah berkata, "Kalian berhijrah kepada Allah dan kepadaku. Kalian mendapatkan kedua hijrah ini semuanya. Kalau begitu, cukup kami saja ya Rasulullah," kata Utsman. Mereka menetap di negeri Habasyah dalam keadaan aman dan sentosa. Namun, tatkala mereka mendengar tentang hijrahnya Rasulullah ke Yatsrib, maka pulanglah mereka ke Mekah untuk ikut serta dalam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Amul Huzni atau tahun duka cita. Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah. Perlindungan dan bantuan dari Abu Thalib dalam dakwah Rasulullah sangatlah totalitas. Ia adalah benteng yang melindungi dakwah Rasulullah, meski ia tetap berpegang pada agama nenek moyangnya. Namun begitu, dalam Asad al-Ghobah diceritakan, tatkala sakit Abu Thalib semakin parah, ia memanggil semua warga Bani Abdul Muthalib, lalu berpesan, "Sesungguhnya kamu sekalian akan dalam keadaan baik selagi kalian mendengar perkataan Muhammad dan mengikuti perintahnya. Karena itu, ikutilah dia dan percayailah dia, niscaya kalian akan selamat." Setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah berkata, "Semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Aku akan memintakan ampun untukmu sampai Allah melarangku."
Tidak berselang lama dari meninggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah pun meninggal dunia. Khadijah wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, musibah demi musibah datang bertubi-tubi, karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah. Tahun meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Coba anak-anak, gimana rasanya kalau kalian ditinggalkan orang yang paling kalian cintai? Pasti sedih, bukan? Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasulullah pulang dari perjalanannya ke Thaif. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah, yaitu perjalanan Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah sekaligus hiburan dari Allah atas kesedihan Rasulullah karena ditinggal 2 orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Allah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, malaikat mendatangi beliau dengan membawa buraq. Kemudian Jibril menaikkan beliau ke atas buraq dan mengajaknya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi terdahulu. Lalu Rasulullah naik lagi menuju Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi darinya. Kemudian diangkat lagi untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa dan mendekat kepadanya. Lalu Allah mewahyukan apa yang dikehendaki dan Allah mewajibkan sholat sebanyak 50 rakaat. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan tentang perintah sholat 50 rakaat tersebut. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya." Sehingga pada akhirnya Allah memerintahkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Namun Rasulullah menjawab, "Aku sangat malu kepada Rabbku. Aku sudah ridho dan menerima perintah ini." Beberapa saat kemudian terdengar seruan, "Aku telah menetapkan kewajiban dan telah kuringankan bagi hambaku." Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak serta-merta dapat diterima kebenarannya oleh kaum kafir Quraisy. Abu Bakar adalah orang pertama yang mempercayai kebenaran peristiwa tersebut. Kemudian diberi gelar As-Siddiq. Kafir Quraisy terus saja meminta bukti kebenaran Isra Mi'raj kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjukkan bukti bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj, ia melihat kafilah dari penduduk Mekah dalam perjalanannya dan akan tiba di Mekah esok hari. Setelah benar datang kabilah tersebut pada esok harinya, kaum kafir Quraisy tetap saja tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj tersebut dan menuduh Rasulullah sebagai seorang peramal. Astagfirullahaladzim. Ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya, terdiri dari orang-orang Yasrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yasrib, mereka meminta kepada Rasulullah untuk berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari segala macam ancaman.
Dan kemudian Rasulullah menyetujui baiat Aqobah II setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya baiat Aqobah pertama. Baiat Aqobah Ula atau baiat Aqobah pertama. Ketika musim haji tiba, Rasulullah menggunakannya untuk menyampaikan dakwah kepada jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab. Di antara mereka terdapat orang-orang Yasrib dari suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sering mendengar berita dari orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman akan segera datang. Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, 12 orang dari suku Aus dan Khazraj berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dengan Rasulullah di Aqobah Mina dan menyatakan baiat sumpah setia. Baiat itu kemudian dikenal dengan sebutan baiat Aqobah I atau disebut baiatun nisa, karena di antara yang ikut baiat ada seorang wanita. Ia bernama Afra binti Abid binti Sa'labah. Ada 6 pokok persoalan penting yang menjadi sumpah setia dalam baiat Aqobah I. 1. Mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka tidak akan mencuri. Mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta, dan curang, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka pulang ke Yasrib atau Madinah, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka. Mus'ab bin Umair mendapat tugas mengajarkan Islam kepada penduduk Yasrib. Dengan demikian, agama Islam semakin bersinar di Yasrib. Penduduk berbondong-bondong masuk agama Islam sehingga jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Baiat Aqobah Tsani atau baiat Aqobah kedua. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan tahun 622 Masehi, serombongan kaum muslimin dari Yasrib berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah 75 orang, terdiri atas 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Mereka segera menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta diadakan pertemuan pada hari tasyrik di Mina. Pada malam yang telah ditentukan, mereka keluar kemahnya secara sembunyi-sembunyi menuju Aqobah atau tempat melempar jumroh. Tidak lama kemudian Rasulullah datang disertai pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu belum masuk Islam, tetapi tidak pernah memusuhi Islam. Adapun isi dari perjanjian Aqobah II adalah penduduk Yasrib siap membela Islam dan Rasulullah. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Penduduk Yasrib siap menerima resiko dan segala tantangan. Alhamdulillah, materi bab 1 selesai. Semoga dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.